Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Apa kabar saudara, sahabat sekalian? Bertemu kembali bersama saya Yudin Takyudin atau Gus Taki. Bersama saya, bersama kita semua sudah hadir tamu kita, yakni Ajengan Ahmad Hamzah Maulana. Saya, ya, assalamualaikum Ajengan. Waalaikumsalam. Saya biasanya memanggil beliau dengan Ajengan milenial, ya, atau AA Hamzah. Sehat, A? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. A, kita berada di bulan November. Bulan November itu setidaknya ada 2 tanggal. Di 2 tanggal ini tentu berbeda. Tanggalnya beda, momennya berbeda. Yang paling dekat adalah tanggal 10 November. Itu adalah Hari Pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional. Nah, pembicaraan kita seputar pahlawan dalam perspektif atau pandangan kita, pandangan masyarakat. Juga tentunya kita sebagai muslim adalah pandangan umat Islam. Pertanyaan pertama, apa sih yang disebut dengan pahlawan? Perspektif Ajengan saja dulu. Karena kalau perspektif secara umum, secara keilmuan, nanti kita khawatir salah. Perspektif Ajengan saja. Oke, silakan Ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, menemani Gus dalam hal ini tentang berbicara masalah pahlawan. Pahlawan. Pahlawan itu terdiri dari 2 suku kata, Gus. Ini menurut Ajengan ya? Menurut saya aja yang enak gitu. Saya tidak banyak referensi kalau untuk ini. Saya menurut versi saya aja. Pahlawan ini adalah terdiri daripada pahla dan wan. Pahlawan. Ini kira-kira nyata juga bisa ini? Bisa, Gus. Eksak lah ya. Pahla itu seorang yang mengumpulkan kebaikan untuk keridhaan Allah. Allahu Akbar. Itu karena kalau di dunia itu namanya ujrah, Gus. Ujrah. Tapi kalau untuk ngomong akhirat itu pahala. Pahala. Jadi seseorang yang pahlawan itu, yang dia berbuat sesuatu untuk manfaat masyarakat banyak, tapi juga lillah. Maksudnya tanpa pamrih, tanpa pamrih. Siapapun itu menjadi pahlawan. Bahwa dalam Islam kita mengenal sang pahlawan revolusioner kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenal kita, beliau mencintai kita sebelum kita mengenal dan mengetahuinya. Masya Allah. Berarti kadangkala cinta buta itu kita belum pernah bertemu, tapi sudah cinta. Kita sudah cinta. Bahkan beliau pun merindukan ikhwannya, yakni umat di akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, itu pahlawan. Jadi pahlawan itu posisi yang paling tinggi berdasarkan pendapat saya. Karena apa? Seseorang yang sudah berjalan ibadah, mengorbankan harta, jiwa, tenaga, dan pikiran, bahkan nyawanya untuk kemanfaatan luas tanpa ingin disebut sebagai siapa, tanpa mengharap apa-apa. Maka disebut pahlawan. Sama dengan karyawan. Karyawan itu dari asal kata karya dan wan. Jadi wan itu untuk menunjukkan keahlian, aktivitas sehari-hari menurut saya, Gus. Yang dia berkarya, beraktivitas yang manfaat. Buat apa kamu? Di mana kamu? Saya sebagai karyawan. Apa yang kamu kerjakan? Ya, tentunya sesuatu yang menghasilkan manfaat buat diri dan keluarga serta bermanfaat untuk umum. Pangsanya pangsa umum lah, seperti misalkan karyawan swasta, karyawan kantoran, karyawan itu pasti ada. Namun sering ada yang minder dengan karyawan itu, padahal karyawan itu justru yang berkarya, memberikan manfaat. Bos ada karyawan, padahal bos itu tidak akan menjadi bos kalau tidak ada karyawan. Orang kaya aja nggak bakal ada kaya kalau ada nggak miskin, Gus. Allah. Dermawan itu disebut dermawan karena ada yang miskin, yang dikasih. Makanya kan al-mu'ti wal mu'ta musyarikan fil khair. Pemberi dan penerima itu sama-sama baiknya. Berserikat. Jadi, Anda kaya jangan merasa berjasa. Anda disebut kaya karena ada orang miskin. Anda disebut bos karena ada karyawan, karena ada bawahan. Betul. Anda disebut lurah karena ada wilayah kelurahan. Anda tidak jadi apa-apa kalau tidak ada wilayah kelurahan gitu. Karenanya dalam surah At-Taubah 103 wasolli alaihim, dan
berdoalah, hei Anda yang menerima zakat, yang mengambil zakat. Kenapa? Alaihim, untuk mereka yang berzakat. Kenapa? Inna sholataka sakanul lahum, sungguh doa kamu itu menenteramkan mereka. Berarti orang yang berzakat, penerima zakat, yang memberi dan yang diberi itu sama-sama tadi syarikani fil khair. Pembayar zakat pun kalau dia ikhlas melaksanakan perintah Allah, berguna dan bermanfaat untuk sirkulasi kehidupan, dia pahlawan, Gus. Allah. Orang yang suka sholat di masjid tanpa pamrih, menghidupkan masjid, itu juga pahlawan. Guru yang selalu pergi pagi pulang sore, dia baktikan ilmunya, dia lahirkan seluruh dedikasinya untuk memberikan kepintaran pada masyarakat dan generasi setelahnya, itu juga karyawan, pahlawan. Bahkan menurut saya, ibu saya itu paling pahlawan. Masya Allah. Kenapa? Yang saya tahu yaitu mereka memiliki kitab itu. Guru saya pahlawan, teman terdekat saya pahlawan. Siapakah pahlawan bagi saya? Yang orang yang telah menjembatani kepada arah manfaat dan dia memberikan itu semua karena dasar cinta. Kama qala wali fi laguhi. Gimana? Nenekku pahlawanku. Nenek adalah pahlawan, orang tua kita adalah pahlawan. Oke, itu berarti perspektif ajengan tentang pahlawan. Apa itu pahlawan? Meskipun kita belum menemukan istilah pahlawan ini dari bahasa apa misalnya, karena tapi pahlawan itu kan bahasa kita. betul. Kalau bahasa Rasul cuma satu mungkin ya, mujahid. Kalau tidak mujtahid. Orang-orang yang mengerahkan segenap kemampuan dilaksanakan untuk sesuatu demi mencapai kemanfaatan. Dalil aslinya yaitu khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Meskipun tidak tercatat sebagai pahlawan, tetap akan menjadi pahlawan dan tercatat tinta emas oleh malaikat raqib. Loh, kan yang namanya manfaat itu, Gus, bisa dirasakan, bisa memberi efek dan bisa menjadikan asbab kepada jalannya sesuatu. Misalkan di satu kampung itu mau berjamaah bagusnya di masjid. Mungkin tidak akan ada masjid kalau tidak ada orang yang berani pada saat itu mengorbankan harta untuk wakaf tanah masjid. Maka pada saat itu dia sudah tertata sebagai pahlawan. Orang yang dengan segenap usahanya, dengan harus mengorbankan hartanya tanpa pamrih dan tanpa keinginan apapun, dia korbankan untuk kemaslahatan banyak. Itulah pahlawan. Pahala yang datang ke masjid, dia cuma dapat pahala buat dia, tapi pahala yang membangun, membiayai masjid, jariyah infak masjid, itu juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang menghidupkan masjid, begitu. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi. Menunjuki kepada kebaikan sama dengan berbuat. Satu orang berbuat baik dari apa yang sudah dia tunjukkan, maka satu kebaikan itu akan multi level terus. Menjadi jangan terus, menggelembung terus, banyak terus, besar terus, besar. Makanya berbahagialah menjadi pahlawan walaupun tidak dikenal oleh manusia, walaupun tidak tertulis oleh manusia. Karena pahlawan artinya seseorang yang paling banyak mengumpulkan pahala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allah. Dan kata Nabi juga, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Itu adalah pahlawan. Oke. Dalam konteks kekinian ajengan, kita tentu memiliki porsi dan posisi masing-masing. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan di level dan di posisi kita masing-masing. Sebagai ayah, sebagai istri, sebagai anak, sebagai guru, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai tukang ojek, sebagai supir, itu semua bisa menjadi pahlawan. Berdasarkan perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Dan tidak sekali-kali diperintah kalian semua illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kalian pada Allah mukhlishina dengan ikhlas. Pada tatanan ikhlas inilah mungkin orang yang sudah mendapatkan cabang. Makanya orang yang mati sebagai pahlawan itu syahid. Allah. Bighairi hisab, yadkhuluna jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nah, kenapa mereka tanpa hisab? Karena proses awalnya sudah mereka lalui.
Kata Sayyidina Ali berkata, "Annasu kulluhum halka illal alim." Setiap manusia itu rusak kecuali orang yang berilmu. Tapi wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Kemudian orang yang berilmu pun akan rusak kecuali yang mengamalkan. Boleh mengamal ya. Wal amiluna kulluhum halka, masih juga illal mukhlisun. Illal mukhlis. Kecuali orang yang ikhlas. Maka berusaha Illal ikhlas mukhlisin. dalam segalanya, melakukan segala hal itu tetap tercatat sebagai pahlawan walaupun di dunia tidak tercatat. Kan banyak Gus, ada ulama yang gemuruh di langit, terpopuler di langit tapi tidak terkenal. Dia hanya sebagai orang yang berpunduk besar karena memikul kambing dari kecil, namanya Uwais Al-Qarni. Itu pahlawan bagi siapapun, termasuk bagi ibunya. Pahlawan bagi masyarakatnya. Kenapa? Karena kebiasaan Uwais Al-Qarni itu mengabdikan dirinya. Dia dapat misalkan pendapatan 1 juta, itu 300 buat orang tuanya, 300 buat dirinya, 300 buat orang lain. Itu setiap kegiatan rutin pada saat dia mendapatkan gaji itu selalu seperti itu. Itu kalau kata gaji ya. Jadi pahlawan adalah sosok manusia yang paling banyak pahalanya. Nah, terkait dengan Hari Pahlawan, kita mengenal ada namanya Jenderal Sudirman, ada yang namanya Pangeran Diponegoro, ada juga namanya Khos Cokroaminoto, Bahasim Asy'ari, kemudian ulama-ulama dari kalangan pesantren, ada kalangan PNS, ada kalangan yang memang karena mereka sudah mengorbankan hidup, harta, cara dan ilmu yang mereka mampu untuk memberi manfaat kepada sesama sampai bahkan mungkin harus gugur di medan perang. Itu makanya kita wajib mengenang kepada pahlawan karena sesuai dengan pesan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawan. Jas merah, Merah dan jas hijau. Jangan melupakan saja, jangan melupakan jasa ulama. Jasa jangan sekali-kali hilangkan ulama. Oke. Jadi tadi ada sebuah makalah yang disampaikan oleh dengan An-nasu kulluhum mauta. Manusia itu semuanya mati. Dalam keadaan mati. Illal alimun, kecuali orang yang alim, berilmu. Kemudian wal alimun, dan orang yang alim pun kulluhum halaka, akan binasa, akan hancur. Illal amilun, kecuali orang yang beramal. Karena itulah kita punya ilmu lalu amalkan. Dengan ilmu kita beramal, kita berbuat, memberikan kebaikan kepada sesama, itu adalah pahlawan juga. Dan wal amilun kulluhum, orang yang beramal pun semuanya halka atau gharqa, tenggelam ya atau hancur. Ilal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas, tulus dan dalam berbuat. Berperang, jihad pun dia harus niat karena Allah, bukan jihad karena ingin disebut sebagai orang yang mujahid, yang berjasa. Jadi gini Gus, setiap kita itu berpeluang menjadi pahlawan. Anda bisa menjadi pahlawan walaupun pekerjaan Anda sebagai ojek, tukang ojek. Anda bisa jadi pahlawan walaupun Anda sekelas RT. Di mana kepahlawanan antum pada saat antum mengorbankan seluruh kemampuan untuk membantu sesama dengan maksud lillahi ta'ala. Sekali lagi, membantu sesama kewajiban. Kalau dapat imbalan itu adalah bonus dan gratisan. Apa kata Gus? Membantu sesama adalah harus, kalau ada imbalan itu bonus. Bonus. Kita bertani, bawa cangkul ke sawah. Kita tujuannya untuk mencangkul. Lalu kita dapat belut, boleh kita ambil. Nah, itu Gus, perumpamannya. Ya, baik. Jadi siapapun kita, profesi apapun kita, berpotensi besar menjadi pahlawan ketika itulah adanya tanggal 10 November itu untuk mereka jadi pahlawan karena mereka korbankan nyawa. Apa yang bisa mau berkorban? Karenanya kita bisa menjadi pahlawan dengan syarat kita berbuat, kita memberikan kebaikan untuk sesama dengan dasar ikhlas dan ilmu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Gus, selama ini kita banyak menagih apa hak saya dari negara, sehingga orang terkesan untuk pasif, tidak mampu memberikan. Jenderal Sudirman itu mengorbankan seluruh taktis dan semua kehidupannya untuk negara. Jangan pernah jangan tanyakan apa yang negara belikan untuk saya. Apa yang saya perbuat untuk negara. Berusaha jadi pahlawan, itulah. Mungkin fokus Anda yang sebagai tukang ojek berdisiplin dengan ojek. Anda patuh dengan peraturan rambu-rambu lalu lintas. Anda juga
baik dalam menghargai atau dalam melayani customer, itu juga salah satu bentuk pahlawan. Iya. Anda jaga hak keluarga, Anda pesankan kepada anak-anak untuk tetap sholat dan ibadah, Anda adalah seorang pahlawan sejati di hadapan Allah. Karena itu orang yang banyak mau pahlawan. Anda jadi seorang pahlawan walaupun Anda seorang RT. Anda siapkan dengan kapasitas Anda sebagai RT itu untuk membantu sewilayah ke-RT-an. Bagaimana cara supaya mereka tenang bersama Anda. Karena muslim itu dimanapun dia berada, sekitarnya akan tenang. Minimal dia akan selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu muslim. Apalagi kalau sebagai RT. Udah muslim, RT pula. Wah, peluang untuk jadi pahlawannya gede. Baik, yuk. Di momen Hari Pahlawan ini, dan tentu tidak terbatas pada tanggal 10 November, kita sebagai muslim utamanya ataupun sebagai manusia, hendaknya kita terus menebarkan kebaikan, memberikan nilai manfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Tidak dicatat oleh negara tidak apa-apa, tapi dicatat di lubuk sanubari manusia orang-orang yang baik, dan tentunya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ia akan melihat, kita akan melihat balasannya. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita. Amin. Untuk bisa terus melakukan kebaikan. Gus Takin sebagai Ustadz tetap menjadi pahlawan. Siap, memberikan insyaallah. ilmu, ikhlas. Kalaupun ada yang ngasih, ambil, betul? Ya. Tetap kita ikhlas. Itu mau bonus. Siap. Syiar itu harus, bisyarah bonus. Atau syiar lewat YouTube itu harus, subscriber, bonus. AdSense, bonus, insyaallah. Ya, manfaat yang penting. Ya, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat dari Amin, ya Rabbi. obrolan kita yang Amin, ya singkat Rabbal dan Alamin. sederhana ini. Mudah-mudahan Semoga ada bermanfaat. manfaat dan barokahnya. Di mana Gus? Di studio kita ya. Insyaallah nanti kita bertemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih kepada Ajengan Hamzah Maulana. Allah Musta'an. Terima kasih. Kita tutup dengan kibaratul majlis. Subhanakallahumma Wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.